Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janudin dari SMK Wakit Esim. Kali ini saya mau mempresentasikan cara memeriksa komponen-komponen dari sistem rem. Adapun media yang kita butuhkan yaitu pertama adalah sepeda motor. Sepeda motor yang saya gunakan kali ini adalah Yamaha Mio. Sedangkan alat-alat ukurnya ini nanti meliputi dari mikrometer, jangka sorong, jangka ukur, dan juga teleskopik. Oke, mari kita mulai untuk pengukurannya. Pengukuran kita mulai dari kaliper. Kaliper dari rem cakram ini sudah saya bongkar untuk mempercepat proses pemeriksaan. Jadi ini tujuannya adalah biar lebih cepat proses pemeriksaannya. Yang meliputi komponennya dari silinder kaliper ini meliputi adalah piston kaliper, kemudian diameter silinder kaliper, kampas rem, dan juga ada 2 buah sil. Pemeriksaan diameter dalam kaliper ini kita menggunakan alat bantu pengukuran yaitu teleskopik. Jadi tidak bisa langsung menggunakan mikrometer ataupun kita langsung menggunakan jangka sorong. Jadi harus terlebih dahulu kita menggunakan teleskopik. Penggunaan teleskopik ini langkahnya pertama kita masukkan ke dalam silinder kaliper, kemudian kita kendori di bagian ujung dari teleskopik. Kemudian kalau kedua ujung dari teleskopik itu sudah menyentuh dinding silinder, kita keraskan kembali. Kemudian baru kita lakukan pengukuran menggunakan mikrometer atau juga bisa menggunakan jangka sorong. Untuk kali ini saya menggunakan jangka sorong. Caranya kita masukkan teleskopiknya ke rahang dari jangka sorong. Kemudian kita baca hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong tersebut. Dari hasil pemeriksaan ini kita peroleh nilai sebesar 34,68. 34,68. Kemudian dari sini ini kita bandingkan dengan spesifikasi yang kita peroleh dari manual book Yamaha Mio. Ini tadi 34,68. Kalau kita bandingkan berarti lebih besar dibanding dari sebatas limitnya. Karena lebih besar tentunya ini rekomendasinya adalah harus diganti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan piston kalipernya. Untuk piston kaliper ini kita bisa menggunakan jangka sorong ataupun bisa menggunakan mikrometer secara langsung. Oke, untuk hal ini kita lakukan pakai mikrometer. Caranya seperti ini. Kita masukkan piston kalipernya ke sini. Kemudian kita lakukan pembacaan. Dari hasil pembacaan ini kita peroleh hasil sebesar 34 pas ya. Oke. 34,00. Kemudian kita lakukan
pembandingan lagi dengan batas servis. Dari batas servisnya itu sebesar 34 juga, 00, berarti ini tidak perlu dilakukan penggantian, masih bagus untuk piston kalipernya. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan dari kampas rem. Kampas rem untuk pemeriksaannya kita menggunakan jangka sorong dengan cara ini di bagian ujungnya dari jangka sorong kita atur sampai ini menempel ke sana ke kampasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita keraskan untuk penguncinya, baru kita lakukan pemeriksaan, pembacaan di bagian jangka sorong. Hasilnya di sini kita dapat 35,40. Sorry. Hasilnya adalah 5,40. Kemudian kita bandingkan dengan batas servisnya. Batas servisnya adalah 0,8 mili. Nah, ini hasil pengukurannya lebih besar, berarti rekomnya ini tidak perlu dilakukan penggantian, kampas masih tebal. Oke. Untuk selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan run out dari piringan cakram. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan run out piringan cakram itu adalah DTI, dial test indicator. Ya. Ini sudah saya set ke sepeda motor seperti ini. Kemudian untuk pembacaannya kita cari nilai terbesar dan nilai terkecil dari pembacaan dial gauge. Kemudian nanti dari nilai tersebut kita kurangkan, maka akan ketemu dari nilai run out dari piringan cakram. Ya. Kita coba untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk dial gauge-nya tidak perlu, jarum panjangnya tidak perlu mengarah ke angka 0. Tapi untuk yang bagian dari jarum kecil ini kita usahakan menunjuk ke angka 1. Intinya jangan di angka 0, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian setelah kita set DTI-nya, dial gauge-nya, kemudian kita putar piringan cakram ini 1 kali putaran. Sambil kita perhatikan pergerakan dari jarum panjang, dia mengarah ke angka berapa. Oke, perhatikan. Nah, kita cari nilai terkecil dan terbesar. Oke, ini yang terkecil. Oke, terus menuju yang terkecil. Oke, terkecilnya ternyata di angka 0 ya. Jadi nilai terkecilnya 0. Kemudian untuk yang nilai terbesarnya, nilai terbesarnya adalah ini, yang ini coba. Masih bisa naik ya. 31. Oh, sorry, 32. Jadi nilai terbesarnya adalah 32, kemudian kita kalikan dengan ketelitian dari dial gauge ini adalah 0,01, maka ketemu 0,32 dikurangi dengan 0, berarti run out-nya ketemu nilai
0,32. Oke, kita tulis dulu. Runout-nya 0,32 mili. Seperti pengukuran sebelumnya, kita bandingkan lagi dengan batas servisnya. Di sini batas servisnya adalah 0,15 mili. Berarti piringan tersebut itu melebihi batas servis dan rekomnya tentunya harus diganti. Kita lanjut untuk mengukur ketebalan dari piringan cakram. Kita lepas dulu untuk DTI-nya. Kemudian untuk mengukur ketebalan piringan cakram, kita menggunakan alat ukur yaitu mikrometer. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian, kemudian kita kunci. Baru kita lakukan pembacaan untuk mikrometernya. Hasilnya adalah di sini 3,41 ya. Kita tulis 3,41. Kita bandingkan lagi dengan spesifikasinya. Di sini speknya adalah atau batas servisnya adalah 3,00. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa piringan cakram tersebut masih tebal dan tidak harus diganti, Oke, ini tadi adalah cara pemeriksaan komponen-komponen dari sistem rem cakram. Berikutnya kita lanjut untuk pemeriksaan komponen dari rem tromolnya. Di sini untuk rem tromol tentunya kita harus melepas dulu dari rem tromolnya. Kita lepas. Ini bautnya sudah saya kendori biar lebih mudah. Kita lakukan lepas dulu. Oke. Kemudian kampasnya juga kita lepas. Ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kita bawa ke sini biar lebih enak untuk mengukurnya. Nah, untuk kampasnya ini kita lakukan pemeriksaan lebih dulu menggunakan alat ukur jangka sorong, sama seperti halnya mengukur kampas rem cakram tadi, yaitu kita menggunakan bagian ujung dari jangka sorong seperti ini. Kemudian kalau sudah tepat, kita kunci biar tidak terjadi perubahan. Baru kita baca hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya di sini adalah menunjukkan 4,40 ya, 4,40 mili. Oke, kita bandingkan lagi dengan batas servis. Batas servisnya adalah 2,00.
maka rekomnya ini tidak harus diganti, masih baik ya, baik, atau tidak perlu dilakukan penggantian, masih tebal ya. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah kita pemeriksaan diameter dalam dari tromol. Untuk pemeriksaan diameter tromol ini, kita juga tidak bisa langsung menggunakan jangka sorong ataupun kita menggunakan mikrometer secara langsung. Ini kita membutuhkan alat bantu lagi, yaitu jangka ukur. Terlebih dahulu kita masukkan jangka ukur ini ke dalam diameter dalam dari tromol. Sampai kedua ujung dari jangka ukur ini nempel di bagian dari dinding jangka sorong, dinding dari diameter tromol. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah bisa masuk. Oke. Kalau sudah, baru kita lakukan pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Sama, kita taruh dulu di ragum biar lebih mudah. Kelihatan ukur dari ujung ke ujung. Kemudian kalau sudah, kita kunci biar tidak terjadi rubah nilainya. Oke. Kemudian kita baca lagi. Hasil pengukuran ini adalah 129,90. 129,90 mili. Kemudian kita bandingkan lagi dengan diameter batas servisnya. Batas servisnya di sini adalah ini 331 331,34 mili. Berarti ini diameternya masih lebih kecil dari batas servis. Kesimpulannya adalah masih baik ya. Seperti itu. Oke, itulah cara pemeriksaan komponen-komponen dari sistem rem, baik itu sistem rem cakram ataupun rem tromol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.